Halo, aku Peti. Kembali lagi di channel Pothead. Semoga kamu semua nih yang lagi nontonin video ini dalam kondisi baik dan sehat tentunya ya. Terus buat yang baru bergabung, di channel Pothead ini aku banyak ngetes alat-alat untuk podcasting dan juga home recording. Jadi kalau kamu suka topik-topik kayak gini, jangan lupa subscribe channel YouTube Pothead dan follow juga di Instagram @pothead.id. Nah, di video sebelumnya, aku tuh udah sempat ngebahas spek dari USB microphone keluaran Yamaha yang tipenya itu AG01. Nah, kalau kamu belum nonton, nanti kamu tontonin dulu dan link ke videonya itu ntar aku taruh di deskripsi video ini ya. Soalnya kali ini aku mau bahas nih aplikasi yang bisa kita pakai untuk mengatur hasil suara dari AG01 ini. Nama aplikasinya tuh AG Controller. Ini tampilannya seperti yang bisa kamu lihat di layar, ini sudah aku buka. Jadi dia tuh tampilannya ada 2 versi sebenarnya. Yang sekarang ini versi simple, terus ada juga yang versi detail nih kayak gini. Tapi kita bahas yang simple dulu ya. Oke. Nah, kalau untuk yang simple sebenarnya simple juga sih pertanyaannya nih. Kayak dia bertanya voice range kita tuh yang mana? Apakah bass atau tenor? Terus kalau misalnya ke alto, kemudian juga ada pilihan soprano. Aku pilih alto karena suaraku kayaknya nggak terlalu ngebas, tapi juga tidak tinggi gitu ya. Kemudian yang di tengah ini ada semacam informasi aja sih. Kalau mikrofon yang aku pakai ini tipenya tuh condenser. Terus pertanyaan terakhir, kita mau pakai mikrofon ini tuh untuk rekaman apa? Apakah untuk talk atau spoken word, kemudian atau untuk sing? Ini aku pilih yang untuk talk, tapi kalau untuk sing, ini kalau misalnya dipilih, nah ini mungkin kamu bisa denger ya, reverbnya itu tuh udah otomatis nyala gitu. Oke, aku balikin dulu ke talk aja ya, karena kan memang ini dipakainya untuk ngobrol aja, untuk ngomong. Untuk tampilan yang simple sebenarnya sih kurang lebih kayak gitu aja pilihannya. Terus ada lagi kita misalnya mau pilih yang tampilan lebih detail nih. Sekarang aku pilih yang detail. Nah, ini tampilannya kurang lebih kayak gini. Jadi di sini ada fitur kompresor, ada EQ, terus ini juga ada panning ya untuk ke kiri atau ke kanan. Kemudian di sini juga ada pilihan reverb, tapi nih preview dulu, tapi nanti kita bahas belakangan. Sekarang kita ke kompresor sama EQ dulu. Di sini tuh ada voice middle atau speech ya. Ini sebenarnya ada presetnya nih. Jadi kalau misalnya diklik di sini, nah ini presetnya ada macam-macam nih kalau misalnya dilihat di paling bawah sini nih. Jadi ada 6 jenis preset sama ada satu lagi yang default. Ini sekarang kalau lihat di bagian atas nih voice middle speech. Coba kita run through aja dulu satu-satu. Dari yang paling kiri ini voice high speech, kemudian ada juga voice high sing, terus ada voice middle speech, ada voice middle sing, ada voice low speech, kemudian ada voice low sing, dan yang terakhir ini default ya. Ini aku pakai yang default aja dulu, kemudian kita lihat nih ada di bagian kompresor ini. Jadi fitur kompresor ini tuh pada dasarnya tujuannya ya kalau untuk konten spoken word itu supaya suara kita tuh kedengaran lebih padat, lebih ke depan, terus lebih presence juga gitu. Tapi untuk kompresi misalnya buat instrumen ya itu tentu berbeda ya, dan untuk instrumen kita pastinya perlu lebih detail lagi. Tapi secara prinsip pada dasarnya dinamika suara kita antara batas tertinggi besaran suara kita tuh ditekan biar perbedaan besar kecilnya suara tuh nggak begitu jauh, jadi akan menghasilkan suara yang jauh lebih tebal. Terus di sini juga kamu sebenarnya masih bisa bermain-main nih ya di misalnya threshold-nya nih kamu bisa atur-atur sendiri gitu ya meskipun udah ada presetnya, ada ratio-nya juga, kemudian attack time-nya, ada release-nya juga, lalu ada gain-nya juga. Nah, itu tadi untuk kompresi. Sekarang kita ke EQ nih. Oke. Kalau fitur EQ, ini tuh sebenarnya untuk mengatur besar kecilnya frekuensi suara kita sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, siapa tahu nih ada yang belum tahu tentang EQ atau equalizer, ini kita langsung cobain aja ya. Jadi ini aku pakai presetnya tadi yang default ya. Terus ternyata defaultnya microphone ini tuh udah ada boost juga nih di frekuensi di sekitar sekian ribu nih kelihatan di angka 3 nih kan agak naik sedikit. Terus juga udah ada cut di frekuensi bawah ya. Kalau kita buka fitur EQ pada umumnya, semuanya tuh masih rata. Jadi ini aku ratain dulu aja semuanya. Ini high pass filternya aku matiin. Terus ini juga aku rata-ratain dulu ya. Jadi di tengah-tengah semua. Oke. Bikin sedikit. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Misalnya nih ya, kita mau main di EQ terus ngerasa kayak suara kita tuh kurang ngebas gitu. Nah, kita bisa bermain di frekuensi bawah.
Jadi misalnya frekuensi 1 nih, yang frekuensi bawah kita naikin, suaranya tuh akan jadi seperti ini nih. Kamu mungkin dengar ya, suaraku juga jadi kedengaran lebih ngebas. Tapi kalau misalnya ternyata ngerasa suaranya kok terlalu ngebas gitu ya, itu malah ya bisa diturunin juga gitu. Jadi suara kita tuh jadi kedengaran less bassy. Nah, itu untuk kalau suaranya kurang ngebas. Tapi kalau misalnya kita pengen bikin suara kita lebih bright atau lebih cemerlang gitu ya, kita bisa bermain di frekuensi tinggi nih, atau yang nomor 4. Jadi bisa kita naikin aja nih. Kalau misalnya dinaikin, nah suaranya kedengeran ya, jadi memang jauh lebih bright banget. Tapi kalau ngerasa terlalu cemerlang gitu ya, bisa juga diturunin ke bawah nih. Nah suaranya jadi kedengeran kayak gini. Oke, ini aku balikin lagi dulu ya ke tengah. Nah, untuk yang frekuensi tinggi, ini selain kita bisa naik turunin frekuensi tingginya, ini juga ada beberapa pilihan nih di bagian sini ya. Ini bisa dilihat kan kalau aku klik ada 3 pilihan. Itu tadi yang aku pakai tuh yang pilihannya yang boost. Kemudian yang di sini ada pilihan yang tengah nih, ini shelf. Shelf itu tuh untuk naikin frekuensi secara gradual ya. Berbeda dengan boost yang tadi gambarnya tuh kayak gunung gitu. Ini coba aja nih kalau aku naikin nih yang di angka 4 ini. Nah, kelihatan kan grafiknya berbeda, bisa diturunin juga. Kalau misalnya tadi aku balikin ke yang tipe boost, nah ini yang tadi aku maksud dengan grafiknya tuh seperti gunung. Kemudian ada juga pilihan yang ketiga, ini nih opsi low pass. Nah, ini kelihatan ya. Jadi ini tuh untuk nge-cut, jadi setelah frekuensi 10.000 ke atas langsung tuh di-nolin. Biasanya sih ini untuk mengurangi suara-suara frekuensi tinggi yang mengganggu di kuping atau yang terlalu tajam. Ini aku balikin lagi aja ya. Oke, aku ratain lagi dulu. Oke, itu tadi untuk frekuensi tinggi. Nah, pilihan ini juga ada di frekuensi rendah atau yang nomor 1 nih. Cuman ada 2 doang pilihannya, yang tadi yang kayak gunung sama yang shelf. Kalau yang shelf sama sih bentuknya kayak tadi, kayak gini atau bisa diturunin juga seperti ini. Kenapa nggak ada tipe yang ketiga? Karena sebenarnya di sini sudah ada fitur high pass filter. Ini kalau aku klik jadi kayak gini. Jadi pada dasarnya high pass filter ini tuh memang wajib di setiap kita rekaman. Jadi ini wajib dilakukan di frekuensi bawah. Biasanya tuh untuk menghilangkan suara-suara latar yang rumble gitu ya. Misalnya nih kamu rekaman di ruangan dekat mesin AC. Suara-suara rumble tuh biasanya akan hilang di situ. Oke, itu kalau misalnya kamu mau utak-atik sendiri untuk si EQ-nya juga ya. Ataupun untuk kompresornya sebenarnya. Tapi di pilihan aplikasi ini tuh sebenarnya udah ada presets, itu gabungan antara kompresi dan EQ yang tadi aku udah sempet run through sedikit. Ini yang udah dianggap Yamaha tuh terbaik lah untuk kita spoken word maupun juga untuk nyanyi. Coba aja nih ya kita tes satu persatu. Jadi kita balik lagi. Oke. Ini aku pilih coba dari yang paling kiri ya. Ini voice high speech. Nih suaranya kayak gini. Mungkin ini untuk kamu yang suaranya tadi kalau misalnya di pilihan simple mungkin yang soprano gitu ya atau yang tinggi. Terus juga mau dipakai untuk spoken word. Tapi kalau misalnya mau untuk menyanyi bisa pilih yang voice high sing. Suaranya tuh kayak gini. Terus kemudian yang di berikutnya ini sebelahnya ada voice middle speech. Ini kayaknya untuk suaranya yang di tengah-tengah itu tadi ya, alto mungkin ya. Untuk spoken word juga. Terus kalau mau untuk menyanyi bisa pilih yang voice middle sing, nih suaranya seperti ini. Terus juga yang terakhir ada yang voice slow speech. Ini untuk yang kayaknya sih suaranya yang lebih ngebas gitu ya. Ini juga untuk speech, untuk spoken word atau untuk podcasting. Kalau misalnya untuk menyanyi bisa pilih yang voice slow speech. Nah, itu tadi 6 presets yang sudah dipilihkan oleh Yamaha. Terus kan tadi di depan juga ada pilihannya ini ya. Reverb nih ya. Jadi kan tadi aku belum pakai reverbnya. Ini kalau misalnya mau pakai reverb kita balik lagi ke depan terus kita nyalain reverbnya di sini. Kemudian reverbnya ini juga ada beberapa presets, ada pilihannya gitu ya. Jadi bisa klik sini. Nah, ini yang default. Jadi reverbnya tuh seperti ini. Kemudian ada juga pilihan hall nih. Nih kalau di hall reverbnya lebih kedengeran ya, mungkin memberikan kesan lebih luas gitu. Terus ada juga pilihan room, ini suara reverbnya kayak gini. Kemudian ada yang stage juga, nih suara reverbnya tuh seperti ini. Dan sebenarnya ini juga masih bisa kamu main-mainin sendiri nih. Di bagian sini ada delay, time, diffusion, high damp, HPF, LPF-nya itu juga tetap bisa kita utak-atik sendiri. Oke.
Aku matiin lagi reverbnya dan sebenarnya sih kalau dari 6 presets ini ya, kalau aku sendiri sebenarnya paling suka kayaknya yang voice middle speech deh. Karena memang suaraku seperti yang tadi aku bilang ya, nggak ngebas banget tapi juga nggak tinggi gitu. Dan karena untuk spoken word atau biasanya ya memang aku pakai untuk podcasting bukan untuk menyanyi, jadi aku ngerasa yang paling cocok sih yang ini. Kalau kamu sendiri gimana nih setelah tadi mendengarkan 6 presets gitu ya yang disajikan sama Yamaha, menurut kamu perbedaannya cukup signifikan atau enggak? Terus juga mana nih yang paling kamu suka dari ke-6 presets itu? Coba nanti tulisin ya di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan ya jangan lupa subscribe channel YouTube Pothead, terus follow juga di Instagram @pothead.id. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!